Shalom. Bagaimana kabar dari pagi hari ini, saudara? Luar biasa, bisa saya tangan-tangan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak saudara nggak liburan? Besok libur, saudara. Nggak liburan? Ya, untuk bapak saudara yang sedang berlibur tetap berhati-hati, ya, di dalam perjalanan dan tetap jaga kesehatan, saudara. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas 24. Agak sedikit banyak, saudara. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Kemudian nanti kita lompat di ayat 30 dan 31. Ayatnya Tuhan saja yang lompat, jangan setiap kita, saudara, ya. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lompat ke ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia, yaitu Tuhan Yesus, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Bapak saudara, ini adalah kisah perjalanan dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu dari Yerusalem ke Emmaus. Jadi murid Tuhan Yesus ada banyak, saudara, ya. Yang utama tuh 12 orang. Nah, ini di bawah dari 12 orang itu. Ya, jadi setelah kematian Tuhan Yesus, dua orang muridnya, Kleopas dan seorang lain yang tidak disebutkan namanya, mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, di mana perasaan mereka ini dalam perjalanan mereka mengalami rasa sedih, merasa kecewa dan khawatir. Mereka merasa bahwa harapan mereka kepada Tuhan Yesus sudah hilang. Nah, di dalam perjalanan tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang asing yang ternyata itu adalah Yesus Kristus yang telah bangkit, tetapi mereka tidak bisa mengenal Yesus. Ya, Yesus mengikuti mereka selama perjalanan dan berbicara kepada mereka tentang kitab suci, tetapi tetap mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus juga. Ya, Yesus menjelaskan kepada mereka bagaimana seluruh tentang kitab suci berbicara tentang Yesus Kristus, tentang kitab para nabi dan rencana keselamatannya. Nah, pada saat Yesus menjelaskan firman Tuhan, hati mereka, yaitu dua orang murid ini, berkobar-kobar, saudara. Ya, tetapi mereka belum juga bisa mengenali Tuhan Yesus, saudara. Ya, tetapi ketika mereka sampai di Emmaus, Yesus bersantap bersama mereka. Nah, saat Yesus memecahkan roti dan memberkati, disitulah ya baru selubung yang menghalangi mata mereka terbuka dan mereka akhirnya bisa mengenali Yesus. Nah, melalui kisah ini, saudara, firman Tuhan ingin menyampaikan bagi setiap kita bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita, saudara. Tetapi tidak semua orang Kristen menyadarinya. Ya, saudara, ya. Perjalanan dua orang murid ke Emmaus ini, saudara, adalah tindakan melarikan diri, di mana tindakan mereka karena kebingungan, rasa sakit, rasa putus asa, kecewa, saudara. Kenapa? Karena keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, saudara. Menurut mereka, mereka berkeinginan Yesus nantinya berharap seperti ini, itu. Tetapi ternyata yang terjadi, saudara, di depan mata jasmani mereka, di dalam pikiran mereka, kok jadinya seperti ini ya? Loh, kok gak sesuai harapan saya ya? Loh, kok jalannya jadi seperti ini ya? Nah, perjalanan dua orang murid ke Emmaus ini tidak jauh berbeda dengan perjalanan hidup kita orang Kristen di hari-hari ini, saudara. Ya kan? Tindakan yang dilakukan oleh dua murid Tuhan Yesus ini tidak jauh berbeda dari tindakan yang kita lakukan di hari-hari ini. Saat kita kecewa, hati kita mengalami disakiti, saudara, tidak sesuai dengan harapan kita, kita bingung, sudah tidak ada jalan keluar, pikiran kita buntu, sudah tidak tahu apa lagi yang harus kita perbuat. Akhirnya kita melarikan diri, saudara.
Ya, melarikan diri dari ibadah, tidak lagi ada ibadah-ibadahan. Melarikan diri dari doa, tidak ada lagi doa kecuali doa makan, saudara. Kenapa? Takut diracun. Ya kan? Tidak lagi baca firman Tuhan karena gak ada waktu. Tidak ada lagi saat teduh karena mereka sibuk, tidak ada lagi waktu. Pokoknya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan rohani. Melarikan diri dari kegiatan-kegiatan rohani. Kenapa? Karena sudah kecewa. Kenapa kecewa, saudara? Karena kita paksa Tuhan. Kita kecewa karena apa? Kita paksa Tuhan. Kita paksa Tuhan supaya Tuhan lakukan seperti apa yang kita rencanakan. Kita paksa Tuhan supaya Tuhan lakukan apa yang seperti kita inginkan. Kita paksa Tuhan supaya kita merasa bahwa diri kita lebih pintar dari Tuhan, saudara. Sehingga apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya kita kecewa. Hati kita sakit, kita gak bisa menerima semua yang terjadi. Kita salahkan orang, kita salahkan keadaan sekitar kita salahkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti apa? Tingginya langit dari bumi. Ya, rancangan Tuhan tidak bisa kita pahami sepenuhnya, Bapak Saudara. Jadi kita tidak bisa paksa sesuai dengan pemikiran kita manusia. Betul nggak, Bapak Saudara? Seberapa besar otak manusia, Bapak Saudara? Jangan bilang sebesar ini, bahaya, Bapak Saudara ya. Seberapa besar otak manusia? Segini, tunjuk. Ini namanya otak-otak, Bapak Saudara ya. Ya, di mana otak kita, Bapak Saudara? Ada yang bilang jangan taruh otak di Google, Saudara ya. Ada yang bilang makanya otak tuh dipakai, jangan taruh di ya. Ya, saudara ya. Ada juga ketika kerja apa? Ayo kita kerja, kita harus putar otak. Wah, bahaya, saudara. Kalau otak belakang kita putar ke depan, bahaya, selesai hidup kita. Game over, saudara. Game over, saudara. Tadinya disuruh kerja, putar otak, begitu otaknya diputar, game over. Ya, nggak bisa kerja lagi deh, gitu, saudara ya. Jadi rancangan Tuhan tidak bisa kita pahami seluruhnya, Bapak Saudara. Amin. Jadi kita tidak bisa memaksakan yaitu Tuhan melakukan apa yang sesuai kita rencanakan, Bapak Saudara. Karena keterbatasan otak kita sebagai manusia, Bapak Saudara. Kehendak Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita pasti selalu memberikan yang terbaik. Katakan amin, Bapak Saudara. Amin. Jadi walaupun kita tidak mengerti rancangan Tuhan, kita tidak mengerti jalannya Tuhan, kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, mari, Bapak Saudara, kita mau terima dengan ucapan syukur. Amin. Karena apa? Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Nah, melalui kisah ini, saudara, kenapa mereka tidak bisa mengenali dan menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dengan seperti kita, kenapa kita tidak bisa menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu hadir bersama dengan kita? Karena fokus hidup mereka kepada Tuhan sudah mulai berubah, saudara. Ya, nah ini yang menjadi selubung yang menghalangi kita untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bisa mengenali siapa Tuhan. Nah, saya pelajari, Bapak Saudara, ada beberapa fokus yang berubah, yaitu selubung itu. Yang pertama, mari kita buka ayat 21. Mari kita baca sama-sama, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang pertama, Bapak Saudara, yaitu kita fokus kepada hal-hal duniawi. Nah, jadi 2 orang murid ini fokus utamanya bahwa Yesus ini datang untuk membebaskan mereka dalam hal-hal duniawi, Bapak Saudara. Ya kan? Jadi berapa banyak dari antara kita, Bapak Saudara, di hari-hari ini kita juga lebih fokus mengutamakan kepada masalah-masalah duniawi. Ya, seperti bekerja terus-menerus tanpa beribadah, mencari uang terus tapi tidak beribadah, hobi-hobi liburan-liburan terus tapi tidak beribadah dan lain-lain, Bapak Saudara. Ya, kita fokus mengutamakan yang duniawi, tetapi akhirnya kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Akibatnya lama-lama kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Begitu ada masalah, kita kecewa, kita sakit hati, kita salahkan Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Begitu kena masalah yang berat, tidak ada jalan lagi, baru kita cari Tuhan, Saudara.
Kemana aja kita selama ini? Ya saudara ya. Yang kedua, kenapa fokus kita bisa berubah saudara? Karena kita memelihara kebiasaan buruk. Kita memelihara apa? Kebiasaan buruk saudara. Jadi dua orang murid ini mereka melarikan diri, kenapa? Karena mereka ada memelihara kebiasaan buruk dalam hidup mereka. Apa itu saudara? Mereka sedih yang berkepanjangan karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, kedua mereka kecewa sama Tuhan. Mereka sakit hati saudara. Mereka sombong, merasa lebih pintar, lebih pandai daripada firman Tuhan. Ya, nah kebiasaan buruk yang dipelihara adalah selubung yang dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan, yang dapat menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, yang menghalangi kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Saat ini Bapak Saudara, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang masih kita simpan, yang masih kita pelihara hari ini? Putuskan dosa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita minta kekuatan Roh Kudus supaya kita akhirnya bisa menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu ada hadir bersama-sama dengan setiap kita Bapak Saudara, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Amin Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, selagi masih ada kesempatan Bapak Saudara, jangan pelihara dosa. Amin. Putuskan rantai dosa itu. Lebih baik pelihara yang lain Bapak Saudara. Ya, pelihara ikan, pelihara guguk. Oma mau pelihara bebek. Ya, siapa yang mau join silakan. Ya saudara. Ya, lebih baik pelihara yang lain. Pelihara babi, wow. Tetapi jangan pelihara suami istri orang Bapak Saudara ya. Karena itu dosa besar ya. Selingkuhan kau dipelihara. Kata nenek itu berbahaya, bukan berbayar Bapak Saudara. Kata oma itu berbahaya. Mari Bapak Saudara, jangan pelihara kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Jangan pelihara dosa. Amin. Nah, selubung yang berikut yang ketiga, mari kita buka ayat 25 sampai dengan 27. Kita sama-sama baca Bapak Saudara, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi yang ketiga Bapak Saudara, ketidakpercayaan atau keraguan. Ya, fokus yang berubah itu adalah ketidakpercayaan, keraguan. Jadi dua orang murid ini walaupun mereka murid Tuhan Yesus, tetapi ternyata mereka masih ragu-ragu. Mereka tidak percaya Bapak Saudara. Ya, mereka sudah sering pelayanan bersama-sama Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan, melihat mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi saat dihadapkan kepada masalah yang besar, masalah yang hebat, mereka menjadi tidak percaya. Mereka menjadi ragu-ragu. Kenyataan yang terjadi di depan mata mereka lebih besar dampaknya daripada iman firman yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus. Begitu juga mungkin beberapa di antara kita orang Kristen Bapak Saudara. Kita sudah rajin pelayanan, aktif kegiatan-kegiatan rohani, sudah banyak dengar firman Tuhan, tapi saat ada masalah besar datang ke dalam kehidupan kita, saat ada masalah yang hebat datang ke dalam kehidupan kita, iman kita mengecil. Iman kita menjadi goyah, ragu-ragu, bimbang. Akhirnya bertanya, di mana kau Tuhan? Kalau Tuhan bisa jawab, aku di sini. Ya saudara ya, ya kan? Ya problem di hari-hari ini juga Bapak Saudara. Bukan hanya tentang masalah berat, tekanan hidup, tetapi dikasih berkat rezeki berlimpah juga jadi masalah Bapak Saudara. Iya, pekerjaan dikasih banyak oleh Tuhan, orderan dikasih banyak oleh Tuhan, tetapi justru itu pada akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Dengan sombongnya berkata, nggak ibadah juga tetap diberkati. Nggak doa-doaan juga tetap diberkati. Udahlah, cari cuan dulu. Nggak baca-baca firman Tuhan, sehat-sehat aja kok. Gitu Saudara. Yang pada akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kemudian sampai pada suatu titik kita nggak perlu Tuhan. Wah, bahaya Saudara. Ya, mari Saudara kita bersama-sama kita mau belajar menjadi orang yang rendah hati Saudara. Amin.
Kita mau menjadi orang yang rendah hati. Kita boleh berikan salam kanan kiri kita. Ayo jadi orang yang rendah hati. Ayo saudara. Berikan senyumnya saudara ya. Supaya tidak ada udang di balik batu. Ya saudara ya. Mari bersama-sama kita mau belajar menjadi orang yang rendah hati saudara. Amin. Taat sama firman Tuhan, tunduk sama firman Tuhan ya Bapak Saudara ya. Karena kesombongan itu musuh utama Tuhan Bapak Saudara. Ya, karena kesombongan yang dahulu malaikat itu bersama dengan para pengikutnya jatuh diusir dari surga. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu Bapak Saudara, tidak ada faktanya, tidak ada ceritanya orang yang sombong itu pasti dibela Tuhan. Pasti orang yang sombong akan direndahkan Tuhan, dihajar Tuhan Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, kita mau menjadi orang yang rendah hati. Taat, tunduk sama firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Puji nama Tuhan. Nah, apa yang kita rasakan kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita Bapak Saudara? Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan ayat 30 sampai dengan 33a. Saya bacakan Bapak Saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem, saudara. Nah, apa yang kita rasakan kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Saudara, ada pencerahan dari Tuhan. Amin. Ada pencerahan dari Tuhan. Jadi selubung penghalang itu terbuka, Bapak Saudara. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, kita pasti dapat mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Amin. Tuhan pasti dapat memberikan kita pemahaman yang lebih dalam, yang benar tentang firman-Nya. Makanya murid-murid itu ketika dijelaskan firman Tuhan, mereka hatinya berkobar-kobar Bapak Saudara. Semangat karena dijelaskan tentang diajarin oleh Tuhan langsung Bapak Saudara, walaupun mereka belum bisa mengenalinya. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat mengerti rencana untuk hidup kita. Pasti Tuhan berikan yang terbaik, pasti Tuhan berikan yang terbagus buat setiap kita. Amin Bapak Saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Bapak Saudara. Pokoknya harapannya itu paling ingat tuh saudara ya. Ya, hidup kita diarahkan Tuhan Bapak Saudara. Ya, kalau kita dapat pencerahan dari Tuhan, hidup kita pasti diarahkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, sehingga kita tidak lagi mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan ini Bapak Saudara. Amin. Yang berikutnya, yang kedua Bapak Saudara, apa yang kita rasakan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Kita akan apa? Semangat untuk melayani Tuhan. Kehadiran Tuhan membuat hati kita berkobar-kobar, menyala-nyala saudara. Amin. Memberikan semangat, memotivasi kita untuk melayani Tuhan dan memberikan kasih kebaikan kepada sesama kita Bapak Saudara. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, itu kita melayani Tuhan. Amin. Kita lakukan semua yang kita kerjakan di dalam kebenaran Tuhan. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan setia dalam perkara kecil saudara. Amin. Jadi apa yang kita miliki, mungkin tenaga kita, waktu kita Bapak Saudara, ide-ide kita, dan segala sesuatunya mari kita berikan untuk melayani Tuhan di dalam kebenaran. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Yang ketiga saudara, apa yang kita rasakan kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Yang ketiga, ada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dalam hidup kita. Amin saudara. Ada apa? Ada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dalam hidup kita. Katakan dahsyat saudara. Katakan dahsyat saudara. Sekali lagi semangat, dahsyat saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Bersama Tuhan Yesus di dalam penyertaan Tuhan,
Pasti ada hal-hal yang dahsyat yang kita alami dalam hidup ini. Amin, saudara. Seperti jawaban doa, mujizat, kelepasan, kesembuhan, pertobatan sungguh-sungguh dan lain-lainnya, saudara. Di dalam Tuhan Yesus pasti kita mengalami kedahsyatan demi kedahsyatan dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang berikutnya, saudara, apa yang kita rasakan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita? Yang keempat, ada rasa damai dan tenang. Ya, ada rasa damai dan tenang, saudara. Jadi kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita pasti membawa kedamaian, pasti membawa ketenangan dalam hati kita, dalam pikiran kita, walaupun kita di tengah-tengah pergumulan hidup. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, pasti ada damai, ada tenang. Makanya kita menjadi orang-orang, anak-anak yang pembawa damai, saudara. Kalau ada dia datang kemudian tidak damai, itu anak siapa, saudara? Bukan anak kita. Ya, saudara ya. Ya, anak Honda. Jadi kedamaian dan ketenangan ini membuat kita tetap dalam posisi yang benar. Tidak cemas, tidak panik, tidak mengambil keputusan yang salah. Di tengah-tengah pergumulan tetap kita bisa mengucap syukur. Amin, saudara. Di tengah-tengah pergumulan kita bisa tetap memuji menyembah Tuhan, bisa tetap berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, apa yang kita rasakan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita? Yang kelima, kita menerima kekuatan untuk menghadapi pergumulan ini. Ya, Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, saudara. Dia dapat memberikan kepada kita kekuatan yang baru dan semangat untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Tapi saat kita jauh dari Tuhan, kita lemah. Saat kita jauh dari Tuhan, kita nggak sanggup, saudara. Saat kita jauh dari Tuhan, kita nggak punya harapan. Di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Ya, saudara ya. Ada pujian iman mengatakan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Katakan amin. Udah cukup, saudara, ketinggian. Ya, saudara ya, saat kita menyadari Tuhan selalu ada hadir dalam kehidupan kita, kita pasti mau hidup di dalamnya. Amin, saudara. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti menerima semangat dan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Amin, saudara. Tangan Tuhan menguatkan setiap kita. Tangan Tuhan menopang setiap kita. Tangan Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Saya undang tim worship. Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Kenapa kita tidak bisa menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita? Karena fokus kita kepada Tuhan sudah berubah, saudara. Ada selubung yang menghalangi mata kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk bisa mengenali Tuhan. Kita lebih fokus mengutamakan hal-hal yang duniawi dalam hidup ini, sehingga akhirnya kita menomorduakan Tuhan. Yang akhirnya kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, bahkan pada akhirnya kita menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, karena kebiasaan buruk yang kita pelihara dalam hidup ini, saudara, sehingga hal itu menghalang kita merasakan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, karena ketidakpercayaan kita, saudara, kepada firman Tuhan. Kita merasa diri kita lebih pandai daripada Tuhan Yesus. Apa yang kita rasakan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita? Dari firman Tuhan berkata, dari Tuhan selubung penghalang itu terbuka, saudara. Yang kedua, kita punya semangat melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita, saudara, ketika kita melayani Tuhan, pasti kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kebenaran dan setia dalam perkara kecil. Yang ketiga, ada pengalaman-pengalaman yang dahsyat yang terjadi dalam hidup kita. Ada rasa damai dan tenang yang kita alami. Ada kekuatan yang baru untuk menghadapi pergumulan ini. Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri di siang hari ini.